Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita di hari ini adalah langkah terakhir. Subtema di pagi ini adalah serius. Nanti yang subtema keduanya all out. Bapak Ibu Saudara, selalu saya anjurkan untuk ikuti 2 sesi. Karena ada banyak overlapnya, saling menjelaskan, saling melengkapi. Bicara soal langkah terakhir, itu berhubungan dengan waktu atau kesempatan yang kita punya. Namanya saja sudah langkah terakhir. Langkah atau kesempatan terakhir, waktu terakhir yang kita punya. Kita semua tahu bahwa usia manusia rata-rata 70 sampai 80 tahun. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Kalau lebih, kebanggaannya ialah penderitaan katanya. Mazmur ini ditulis oleh Musa, doa Musa ini. Artinya di zamannya Musa, manusia hidup hanya sekitar 70 sampai 80 tahun. Padahal Musa umurnya 120 tahun. Jadi Musa sedang menceritakan bangsa yang dipimpinnya itu, bangsa Israel, yang tidak taat Taurat. Ya, itu. Nah, sedangkan fakta hari ini kita lihat, menurut Badan Kesehatan Dunia, rata-rata harapan hidup secara global kurang lebih 73 tahun. Bayangkan kalau sekarang kita umurnya 70 tahun. Jadi baterainya tinggal 3 tahun. Tapi itu rata-rata. Secara global. Tapi yang terpanjang salah satunya ada di Israel. Harapan hidup di Israel 82 sampai 84 tahun. Itu rata-rata, Saudara. Ada yang 90 tahun? Ada. 95? Ada. Ini rata-ratanya. Ya. Sedangkan di Indonesia, rata-ratanya sekitar 71 sampai 73 tahun. Nah, jadi kalau demikian waktu yang kita punya tidak banyak sebenarnya. Apalagi yang rambutnya sudah putih ya. Kalau saya hitam karena dicat. Sebenarnya putih. Meskipun belum putih semua, baru belang-belang gitu. Kita tidak boleh buang-buang waktu. Itu selalu didengungkan sebenarnya. Jangan sia-siakan waktu yang ada dan kesempatan yang ada. Sebab kesempatan tidak datang 2 kali. Nanti aja deh, nggak bisa kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan itu seperti air sungai yang mengalir. Kita tidak akan pernah lihat aliran yang sama, sebab sudah lewat. Jadi ketika ada kesempatan diambil, jangan dilewatkan. Saudara hanya punya waktu sekali hidup ini loh. Alkitab berkata, setiap orang hanya mati 1 kali lalu dihakimi. Tidak ada reinkarnasi di dalam Alkitab. Itu harus dicamkan baik-baik. Artinya hidup kita ini satu-satunya kesempatan. Coba kita baca Efesus 5 ayat 15 ya. Efesus ayat 5 sampai ayatnya yang 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kita lanjutkan ya, ayat 16-nya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Banyak orang hidupnya tidak bijaksana, bebal. Sudah dikasih tahu ini tidak sehat, dimakan terus. Sudah dikasih tahu ini sesat, diaminkan terus. Bebal itu namanya. Kalau orang tidak tahu, nggak salah, namanya juga nggak tahu. Tapi kalau orang melihat fakta lalu nggak setuju, bebal itu namanya. Bebal itu lebih bodoh dari orang bodoh. Fakta disangkali. Jangan saudara, hidup kita cuma 1 kali.
Kalau hidup kita 10 kali ya sekali salah nggak apa-apa lah, 2 kali foya-foya, 3 kali berbuat dosa, 4 akhirnya yang ke-10 baru hidup suci. Nggak ada, kita cuma 1 kali. Lagi pula Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ada orang yang berpikiran gini, nanti aja lah kalau aku sudah lemah baru aku bertobat. Memangnya Tuhan bisa dipermainkan? Tuhan bisa baca hati seseorang loh. Makanya kita itu ya, orang yang tidak takut Tuhan itu memang harus binasa sih. Karena sengaja melawan Tuhan. Ya. Kita itu harus ingat banget, ingat benar. Kenapa sih manusia ada di bumi ini? Kita harus ingat dengan benar bahwa dulu kita diciptakan dengan cintanya Tuhan. Supaya jadi manusia yang punya roh Allah. Dikasih kekuasaan untuk mengelola bumi, seluruh bumi. Tapi tidak bisa dipercaya, jatuh dalam dosa. Itu pun masih dikasih kesempatan lagi. Nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Nanti akan ada juru selamat. Itu diingatin lagi loh, betapa cintanya Bapa sama kita semua. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Turun ke bumi. Supaya menjadi sama dengan kita. Ia bukan Allah yang jauh di sana. Ia Allah yang mendekat kepada manusia. Yang mengutus anaknya yang tunggal ke bumi. Supaya kita merasakan kasihnya Tuhan. Ia mati di kayu salib supaya kita tahu. Dia yang maha tinggi turun. Rela mati untuk kita. Lah kok kita masih bandel. Coba ya. Ini perlu diresapi banget. Diresapi benar-benar saudara. Ya. Kita itu disetting menjadi keturunan Allah. Makanya kita diberi kehendak bebas. Diberi potensi untuk menjadi anak Allah. Masalahnya adalah manusia itu sudah luncas, sudah meleset. Tidak seperti rancangan mula-mula. Meleset pikirannya itu. Kehilangan kemuliaan Allah kata Alkitab. Ya. Artinya tidak bisa lagi seperti rancangan semula. Itulah sebabnya tidak ada cara lain. Taurat tidak bisa menyempurnakan. Yang maha tinggi turun, anak Allah yang maha tinggi. Supaya kita melihat fakta. Wah, ini dia. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh para nabi. Ditunggu-tunggu oleh orang benar. Ditunggu-tunggu oleh para raja. Tuhan Yesus berkata begitu. Dulu para nabi, orang benar, raja-raja ingin melihat yang kau lihat. Ingin mendengar yang kau dengar. Ini sudah ada sekarang. Kita sekarang lebih beruntung lagi. Alkitab sudah lengkap. Jadi jangan kita luncas terus-terus. Ya, kita itu sudah sangat amat dikasih, sangat amat beruntung. Jangan sampai kita itu bebal. Tapi heran ya. Heran, benar-benar heran. Dari dulu saya melihat banyak sekali orang bebal. Saya kasih tahu ini warna apa? Hitam. Kata dia, enggak Pak, agak abu-abu. Masih nawar. Padahal hitam. Masih abu-abu katanya. Abu-abu pun tidak boleh. Kita itu ya, anak Allah yang maha tinggi turun. Supaya kita menjadi sama seperti dia. Sama apanya? Pikiran perasaannya. Supaya tidak berteori. Allah itu begini begitu. Lihat Yesus. Itu yang penting. Makanya ayat Alkitab berkata begini, tidak seorang pun melihat Allah. Makanya anak Allah ya yang menyatakannya. Makanya anak Allah lah, Yesuslah yang menjelaskannya. Artinya itu, teks aslinya. Menyatakannya, menjelaskannya, ini loh. Yang diingini Bapa itu begini loh manusia sempurna itu. Itu maksudnya. Jangan dirubah-rubah cerita itu. Makanya tema Natal utama itu dari dulu sama. Yang maha tinggi turun menjadi manusia. Sama seperti kita. Supaya kita beroleh selamat. Amin semua? Kan begitu ya. Nah, langkah terakhir ini
Manusia itu ya dikasih kesempatan tapi menunda-nunda. Yang belum percaya menunda untuk percaya. Yang sudah percaya menunda untuk all out untuk Tuhan. Menunda untuk menjadi anak Allah. Karena manusia itu mau kebenaran, tapi sekaligus takut akan kebenaran. Nanti aku harus bayar harga, nanti aku melayani di gereja, nanti aku jadi nggak enak, nggak senang, waktuku hilang. Ketakutan manusia akan kebenaran. Tapi di samping lain mau ke surga. Ini loh, ini yang parah itu ini. Manusia berusaha memuaskan tubuhnya, tapi jiwa dan rohnya dibiarkan kelaparan. Padahal makanan jiwa itu firman. Makanya firman itu sangat amat penting. Kalau firman dirubah-rubah, keracunan kau. Ada orang yang mengatakan ke saya gini, doktrin gak penting lah Pak, beda gak apa-apa lah. Loh, berarti kau gak ngerti. Doktrin itu penting sekali. Kalau gak penting ngapain saudara dengerin khotbah ini? Kalau gak penting ngapain kita pendalaman Alkitab? Kalau gak penting ngapain ada Alkitab? Doktrin itu sangat penting. Salah doktrinnya, sesat pikirannya. Perhatikan Alkitab. Jangan perhatikan saya atau siapapun di dunia ini. Malaikat turun dari surga, kalau dia mengabarkan Injil yang lain, Yesus yang lain, terkutuk dia. Ada amin? Iya dong, kalau enggak ngapain saudara? Kalau enggak ngapain saya khotbah ngotot-ngotot gitu, ngapain? Mendingan khotbah enak-enakan aja lah saudara. Beneran. Nah saya ngotot untungnya apa coba? Mendingan enak-enakan aja saudara, persepuluhan yuk. Kan enak. Senyum enak, damai. Damai palsu itu. Kalau mau damai itu kebenaran, berapapun biayanya. Kalau saudara ditanya begini, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Jawabnya apa? Nggak ada yang berani jawab. Jawabnya tentu iya, tapi takut ngomongnya. Iya, karena iya itu ditagih, mana buktinya? Ayo, harus bayar harga kan? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Jawabannya? Pasti iya, mana ada yang berani ngomong enggak? Tapi apakah saudara serius mengasihi Tuhan? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh perintahku. Seluruh. Boleh enggak dikurangi? Boleh enggak dirubah-rubah ceritanya? Alkitab boleh enggak dirubah? Enggak boleh. Jangan anggap enteng ya. Dulu sudah ada contohnya itu. Esau menganggap enteng hak kesulungan. Kita semua diberi karunia sulung roh. Supaya bisa menjadi seperti yang sulung, Tuhan Yesus. Jangan anggap enteng. Banyak orang masih anggap enteng. Makanya enggak serius hidupnya. Serius Pak, aku mau hidup sehat. Iya, tapi cuma di mulut. Makan sembarangan, mau hidup sehat. Intermittent fasting Pak, sehat. Iya bagus. Tapi setelah intermittent fasting, bukanya pakai apa? Lapo. Apalagi? Buka bisa nasi segini. Lemak. Ngaco enggak karuan itu. Kalau belajar itu yang utuh. Intermittent fasting juga ada ceritanya. Setelah itu bukanya yang benar. Buka sembarangan. Itu sama aja doa puasa. Hidup suci. Setelah itu buat dosa. Ngomong sembarangan. Apa itu? Itu agamawi itu namanya. Itu yang Tuhan Yesus benci banget itu. Orang-orang Farisi ahli Taurat. Zaman sekarang sama. Banyak orang Farisi. Ahli Alkitab. Sama. Tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas loh. Bukan orang yang panggil Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan hukum Taurat yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang agamawi yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus. Melakukan enggak? Heran ya. Ini begitu jelas loh.
Kebenaran itu begitu jelas, tapi orang masih saja anggap enteng. Ya, di dunia ini ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur kau tuai. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Tapi orang tidak serius berusaha. Padahal Tuhan Yesus berkata begini, berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Apalagi tidak berusaha. Berusaha pun harus dengan pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan baru masuk. Kalau usaha sendiri juga nggak masuk. Tapi orang tanpa usaha pasti nggak masuk, meskipun mengaku Yesus Tuhan. Nggak menampilkan cintanya sama Tuhan, di mulut saja. Ya, itu sebabnya orang yang sekolah STT belum tentu juga orang benar. Jangankan mahasiswanya, dosennya juga belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Yang melakukan kehendak Bapakku yang benar itu. Ya. Jadi jangan cuma agamawi, saudara. Ya. Usaha tidak maksimal, hasilnya juga tidak maksimal. Tidak ada hasil tanpa usaha. Tidak ada kepandaian diperoleh tanpa belajar. Tidak ada pengenalan akan Allah yang benar tanpa serius mencari kehendaknya. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Itu sebabnya barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari, ia tidak bisa menjadi muridku. Clear. Makanya ya saudara ya, kita itu setiap hari jangan lengah, jangan anggap enteng. Serius. Hidup itu harus serius. Serius itu bukan gini loh, kemana-mana serius. Bukan mukanya yang serius. Serius itu perbuatannya. Mukanya harus ramah. Jangan aku disuruh serius. Itu bukan serius, itu mengerikan. Dekat-dekat orang kayak gitu mengerikan. Muka itu biasa, tapi serius cintanya sama Tuhan. Ada amin ya? Saudara ya, kalau kita panggil namanya, kita harus hormat. Boleh gak menyebut namanya sembarangan? Tidak boleh. Ada ayatnya, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Makanya di sini saya tekankan kalau menyebut nama itu yang tepat, yang akurat. Sebab Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna. Artinya kita harus menyebut namanya dengan benar. Pelajaran dasar. Saudara, dalam bahasa Ibrani ada kata-kata Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Kalau di bumi artinya Tuhan biasa. Tapi konteksnya ke surga itu Tuhan. Adonai. Makanya saudara kalau baca Alkitab, tulisan Tuhan huruf besar semua itu teks aslinya YHWH. Yod He Waw He. Dan Yod He Waw He itu bukan Yahweh bacanya. Juga bukan Yehova. Nanti akan ada seminar khusus nama Tuhan tahun depan. Nanti saya kasih bukti. Ya. Lagi pula orang Yahudi zaman sekarang jelas kok. Adonai. Jelas. Kamu mau niru orang Barat apa orang Yahudi? Ini bahasa Ibrani soalnya. Kalau mau belajar bahasa Jawa sama orang Jawa. Betul nggak? Bahasa ibunya. Jangan sama orang yang nggak ngerti. Kan begitu. Amin nggak ya saudara? Elohim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Alkitab Allah. Elohim itu Allah. Adonai itu Tuhan. Makanya di Alkitab ada istilah Tuhan Allah. Tuhannya huruf besar. Adonai Elohim. Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah. Selain Tuhan Yesus. Tidak ada Bapa selain Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan selain Yesus, Tuhan Yesus. Amin ya. Ini lagu ini saya dapat beberapa hari yang lalu ya. Adonai Elohim, Adonai Echad.
Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara belajar, saudara, nyanyikan dengan tulus. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sekali lagi, saudara. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, saya nyanyi ini gemeter loh sebenarnya. Yang maha tinggi, yang maha suci. Jangan sampai kita itu menyembah Tuhan tapi hidupnya sembarangan. Mengerikan itu. Orang yang hidupnya tidak kudus mendekat ke Tuhan. Hangus dia oleh kekudusan Tuhan. Jangan ya saudara ya. Kita mau kita semua selamat. Jadi keluarga sejak sekarang di bumi. Kita bertobat terus dari hari ke hari. Jangan mengeraskan hati. Jangan agamawi. Tirulah Tuhan Yesus, teladani Tuhan Yesus. Ia membumi. Ia bergaul dengan orang berdosa. Ia tidak berdoa di jalan raya. Tidak berdoa di hubungan bait Allah.
Ia mengajak orang berdoa. Ia mengajak orang mengenal Bapanya lewat hidupnya yang nyata. Makanya orang Farisi tidak suka sama dia. Karena ia mengajar dengan kuasa. Orang Farisi mengajar dengan teori, pikirannya sendiri itu. Tapi kalau ini dengan kuasa. Mengajar dengan kuasa itu orang jiwa dan rohnya kena. Bukan cuma logikanya. Makanya firman Tuhan ini dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Kalimat puitis itu, betapa luar biasanya firman yang benar. Tapi sebaliknya firman yang salah, betapa luar biasanya dia menyesatkan banyak orang. Hati-hati loh saudara. Hidup cuma sekali, ibarat pertandingan itu, kita ada di babak terakhir sekarang ini. Di babak terakhir, sementara pertandingan draw angkanya, babak terakhir harus menang. Di sini ada Pak Fong Permadi. Kalau melatih gimana itu? Berjuang sampai babak terakhir. Justru di babak terakhir itu menentukan kemenangan seseorang, menang atau kalah. Sama kita juga begitu, kita di babak terakhir jangan santai-santai. Meskipun yang masih muda. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang mendadak? Nanti malam. Iya kan? Jangan ditunda. Tapi saya kalau lihat orang ya, waduh, usia berapapun kalau bandel tetap bandel loh. Mestinya kalau sudah usia lanjut gitu ya, kan fisiknya mulai lemah gitu ya. Mestinya nggak bandel dong ya, mestinya udah lemah lah. Amin ya, kek, amin. Udah lemah gitu loh. Ini enggak loh, masih ganas matanya. Mengerikan banget deh. Ya, kita kalau berani mendekat sama yang maha tinggi, hiduplah kudus. Kalau tidak bisa. Ya. Sekali lagi, bagi orang yang belum percaya, cepat-cepatlah percaya. Sebab orang yang tidak percaya, ia binasa. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes pasal 8 ayat 24. Ini yang berkata Tuhan Yesus. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus yang bicara. Jangan ditunda. Yang belum percaya, cepat percaya. Yang mengaku sudah percaya, coba pikir-pikir dulu, apakah benar sudah percaya atau belum. Serius atau tidak, apa cuma di mulut. Sama seperti seorang laki-laki, ke sini dia bilang aku cinta kau. Ke sana, kau yang paling cantik mah. Bohong sana sini, gak serius cintanya. Sama Tuhan juga begitu. Coba kita baca Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Makanya orang yang mengatakan keselamatan hanya karena iman itu salah besar itu. Dia menghina ayat Alkitab. Ini kalimat jelas nih. Kita diselamatkan karena iman, betul. Tapi iman yang bukan ngomong tok. Iman yang ada perbuatan nyatanya. Makanya di ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Cinta tanpa perbuatan itu bohong besar itu. Cinta Tuhan tapi gak mau pakai Alkitab, bohong besar itu. Alkitab ini firman Tuhan. Barang siapa tidak hormat sama firman Tuhan, dia terkutuk loh, bukan saya yang bicara. Alkitab, ngerubah Alkitab, terkutuk dia hidupnya. Dan firman Tuhan itu pasti terjadi. Saya serius loh. Ini ngeri loh. Kita tidak menginginkan seorang pun binasa, betul? Makanya kita mau kita semua bertobat. Yo bertobat. Udah keras kepalamu sama keras hatimu itu dihancurkan aja dulu. Ya. Jangan
sombong sekali gitu, merasa paling benar di dunia. Merasa dekat Tuhan, padahal nggak dekat. Nanti Tuhan di surga bilang, siapa yang dekat lo? Kesana kemari ngomong, aku dekat Tuhan lo. Siapa yang dekat lo? Jangan begitu, saudara. Hidup itu jangan halu. Halu tahu ya? Kalau zaman sekarang orang ngomong halu itu halusinasi maksudnya. Pakai perasaan aku dekat Tuhan, ini itu, perasaan doang itu, nggak objektif. Subjektif itu namanya. Kalau objektif itu benar Tuhan atau benar dekat atau tidak, melakukan kehendak Tuhan atau tidak, taat firman atau tidak. Itu yang penting itu. Waktu kita nggak banyak loh, saudara. Ya, di apa namanya? Di waktu yang singkat ini, jangan kita buang-buang waktu. Ayo kita belajar serius sekarang ya. Memang susah sekali sih mengendalikan manusia lama itu susah. Makanya Rasul Paulus berkata begini, yang kuingini hidup benar, tapi yang kulakukan yang jahat. Kan gitu kan? Maksudnya gini loh itu, aku mau benar Tuhan, tapi dagingku ini masih ada natur dosanya yang harus dilawan. Supaya kita tidak menuruti natur dosa itu, supaya kita hidup menurut roh, jangan menurut daging. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Kalau kamu hidup menurut roh, kamu jadi anak Allah. Barang siapa dipimpin oleh roh, ia adalah anak Allah. Sederhana loh. Saudara kalau mendengar firman yang benar ya, terus gitu ya. Wah, itu tertata itu jiwa dan rohnya. Jadi semangatnya jadi benar. Gak ada negatif dalam pikiran kita. Tapi kalau saudara dengarnya gaduh-gaduh, yang sesat diaminkan, yang benar diaminkan, semua campur aduk akhirnya. Saudara pernah makan gak gaduh-gaduh campur capcay? Boleh dicoba sekali-sekali, boleh. Kan gak bahaya juga kan? Cuman rasanya yak. Mantep. Yaki kata anak saya. Bukan yummy, yaki. Makanya kalau makan itu jiwa dan roh itu jangan dikasih makan yang sembarangan. Kasih makan itu yang sehat. Yang sehat itu apa? Yang sesuai Alkitab. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Tuhan Yesus berkata bukan orang yang panggil Adonai yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang panggil Yahweh yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang memanggil Yehova yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang memanggil Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan. Jangan teori deh. Manusia itu ketahuan kalau lagi ada masalah, aslinya keluar. Kalau lagi duduk di gereja gini, semuanya mukanya malaikat. Semuanya baik-baik. Nanti kalau ada masalah baru tanduknya. Lulu itu tanduknya kok tinggi sekali. Gitu. Nah, ada yang tanduknya masih dikit sih. Oh masih ada tanduk tuh dikit gitu. Ya, aduh. Saudara ya, kadang-kadang saya ketawa sendiri tuh nggak. Kalau saya khotbah ngotot-ngotot itu sebenarnya berubah nggak sih? Saya tuh pengen tahu loh, ada nggak sih yang berubah? Kalau nggak kan energi saya terus-terusan nggak ada berubah kan saya ya gimana ya Tuhan? Bukan salahku loh Tuhan. Ini udah ngotot nih, udah dihujat kiri kanan biarin aja deh. Saudara, kita mau berubah, amin. Serius? Cius? Saudara belajar deh lagu yang tadi, biar gemetar. Ya, tapi dengan hati, sikap hati yang benar. Ya, ketika kita menyembah yang maha tinggi itu. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Saudara ya, kalau kita menyembah Tuhan itu dengan seluruh yang ada pada kita. Saudara tahu nggak seorang jenderal ketika ketemu sang kaisar itu sikap hatinya bagaimana?
Dia nunduk sampai bawah. Saking hormatnya. Lah kita menyembah yang maha tinggi kok tidak hormat. Ya, kemana-mana menyebut sembarangan. Sikap hatinya nggak baik. Gemuruh hatinya itu. Aduh, mengerikan loh. Sebagian lagi mabok. Mabok harta dunia. Gereja dipakai alasan untuk cari harta. Aduh, saudara ya. Lagu-lagu itu kita sekarang harus dengan spirit yang benar. Ya, supaya kita pun spirit kita benar. Bukan cuma logikanya yang benar. Coba ya saudara, kita nyanyi lagi pelan-pelan ya. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, sudah waktunya kita serius. Tinggalkan semua dosa, karakter-karakter yang tidak sesuai keinginan Tuhan dimatikan saja. Meskipun belum mengerti, belum matiin aja pokoknya. Gak bisa Pak, mulutku ini, matiin. Gak bisa Pak, bawa plester. Nanti kalau mau ngomong, ada plesternya. Habis, mulut sulit dikendalikan kata Alkitab. Itu benar loh. Makin orang banyak bicara, makin ketahuan salahnya. Makin ketahuan isi hatinya. Kalau kita benar bicara supaya orang lihat ini orang benar. Kalau lagi panas hati salah, jangan bicara. Nanti kita jadi sandungan. Kelihatan, isi hati orang itu kelihatan meskipun dipoles dengan nada-nada yang halus. Kan ada orang yang begitu tuh. Kalau ketemu orang yang selamat pagi. Selamat pagi. Nek saya kalau lihat orang kayak gitu. Halus banget. Tapi benerannya makhluk halus. Maksudnya ya kita jangan kasar, bukan itu maksud saya ya. Kalau memang kita halus itu ya, selamat pagi. Tulus maksudnya gitu loh. Jangan ketahuan lebaynya itu. Enggak tulusnya itu. Anak Allah itu tulus. Alkitab berkata, anakku tidak curang, kata Bapa di surga. Kalau curang berarti bukan anak Allah. Anak setan itu. Curang. Kebenaran itu bersih. Enggak boleh curang. Saudara, kalau kita ingat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita gitu ya. Momentum-momentum dulu aku pernah buat salah. Aduh. Dulu aku maki-maki dia. Aduh Tuhan, kenapa aku begitu? Terganggu loh jiwa kita kalau ingat yang lalu. Ke depan, jangan lagi. Jangan pernah buat salah. Ada amin gak nih? Jangan gara-gara masalah ekonomi lalu kita menyimpang kiri kanan. Biarin aja. Makan seadanya enggak apa-apa. Kurus enggak masalah. Makin kurus makin sehat. Makin enteng. Ya, yang penting hidup suci. Jangan gara-gara pengen ini lalu mencuri. Kan gitu ceritanya dari dulu. Pengen ngetop, bikin-bikin teori.
yang nyeleneh, taruh di TikTok, biar viral. Kan error itu orang kayak gituan. Kita itu mesti benar dalam setiap tindakan kita kalau kita menghormati Adonai Elohim kita, Tuhan Allah kita. Kalau kita menghormati Tuhan Allah kita, Adonai Elohim, kita pasti menghormati Tuhan Yesus. Pasti. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Itu satu kesatuan. Makanya hidup seseorang kelihatan banget. Ini gak benar. Saudara harus peka, memiliki kepekaan untuk membedakan mana benar, mana salah. Sebab kalau tidak, nyelonong terus padahal masuk sumur. Dibedakan. Ya, jangan gampang kompromi juga. Harus jelas hidup ini diarahkan kemana. Makanya mulai sekarang kita harus serius. Satu, pasang prioritas yang benar. Apa prioritas hidup kita yang paling benar? Paling penting, yang paling urgent. Apa yang paling penting prioritas hidup kita? Bisnis kita? Bukan. Keselamatan jiwa kita. Perkenanan Tuhan itu nomor 1. Prioritas utama. Meskipun kita sakit, kesulitan ekonomi, jangan sampai hal itu menyebabkan kita tidak berkenan. Kalau itu rugi kita. Ya, sudah waktunya serius. 1, setting prioritas. Kedua, action. Jangan NATO, no action, talk only kata orang. Ngomong doang, tapi kelakuannya nggak sesuai apa yang dia bicarakan. Ya, 1 prioritas, kedua action, lakukan maksudnya. Yang ketiga, be consistent. Konsisten. Jangan hari ini oke nih, besok moodnya lagi jelek. Nggak ada begitu. Tekun, konsisten sampai kesudahannya. Barulah ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Konsisten. Jangan hari ini sama besok beda. Lusa beda lagi. Kalau nggak konsisten bagaimana? Nah, untuk melakukan ini harus bayar harga. Jangan tidak bayar harga. Ya. Kita itu harus menguji diri sendiri loh, Saudara. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Firman Tuhan demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Diuji kita sendiri, kita tetap tegak enggak? Gampang enggak kena angin pengajaran ini itu, menyimpang? Tetap tegak enggak? Kalau saya enggak peduli, saya bayar harga berapapun. Kalau supaya tetap tegak. Jangan gampang dipengaruhi. Ya. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya. Jadi kita itu mau serius gak sih? Itu aja deh ujungnya. Kalau mau serius ya, seluruh keinginan kita buang dulu deh sementara. Sementara kita kosongkan deh. Bagaimana kita bisa menyembah yang maha tinggi kalau keinginan kita akan dunia masih banyak? Makanya dikosongkan. Saudara-saudara kita yang agamanya Buddha tahu benar mengosongkan diri. Jangan melekat sama dunia ini. Bagus. Tapi kalau kita melekatlah terhadap Tuhan Yesus, kosongkan dulu tapi. Bukan malah diisi dengan berbagai keinginan. Ya, amin saudara. Dan kebenaran. Maka saudara akan mengalami banyak sekali mujizat dalam hidup saudara. Iya ya, kok aku berubah lah. Kok orang jadi begini, begitu. Mujizat itu nyata. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang berubah dari anak setan menjadi anak Allah. Itu mujizat terbesar. Kalau cuma sakit gigi sembuh itu gak perlu mujizat, ke dokter gigi bisa. Kalau penyakit tubuh gak pakai mujizat juga bisa, dokter. Lagi pula orang tidak selalu sembuh, waktunya dipanggil Tuhan pasti pulang mati. Justru kita senang kalau dipanggil Tuhan. Ada amin gak?
Siapa yang mau duluan? Loh, amin tapi nggak mau duluan, bagaimana ya? Jawabannya gini, terserah Tuhan. Jangan mau kita duluan juga, nggak boleh, terserah Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Kan begitu harusnya. Bapak Ibu Saudara ya, saya itu dari dulu tidak pernah loh membayangkan soal apa, gereja A, B, C itu, ini itu, nggak penting. Yang penting itu Tuhan. Merek gereja itu nggak penting, saudara. Merek gereja itu nggak penting. Kalau sebentar lagi merek kita bukan GSKI itu nggak apa-apa juga. Yang penting tetap dalam kebenaran. Ada amin nggak nih? Lagi pula kita masih saudara kok. Di dalam Tuhan kan kita saudara. Ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk roh-Mu yang ada dalam diri kami. Terima kasih untuk seluruh anugerah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Mohon berkati setiap kami. Sehingga ke depan semakin hari kami menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Berkati mereka, pakai hidup mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, izinkan kami mengangkat tangan kami bersama-sama. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, cerdas, kepekaan membedakan yang benar dan yang salah, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah.
pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.